gitu kan? Padahal di daerah kami itu kalau mau magang kepala desa, Pak, itu biasanya orang kampung yang pendukungnya itu geruduk-geruduk ke makamnya sunan atau wali-wali itu loh, Pak. Iya, betul. Kebanyakan seperti itu daerah kami. Ya, daerah terbelakang kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat ini Anda bersama saya untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino sebagai narasumber. Nah, dalam video perjalanan kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari salah satu jamaah MTA yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini menanyakan tentang fenomena orang berdoa dengan perantara orang-orang soleh yang telah meninggal dunia agar dikabulkan. Apakah cara ini dibenarkan ataukah mungkin ada tuntunannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Kita teruskan pertanyaan. Langsung aja, mari. Kita terpaksa nggak selesai ini. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tursia dari Watuanten, Desa Tlogorjo, Kecamatan Rabak, Kabupaten Magelang. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz. Dan saya sekarang terima kasih sekali bisa langsung bertemu dengan Bapak Ustadz. Memang saya sejak dulu bercita-cita ingin ketemu. Sejak saya mendengarkan di radio atau di TV, Pak. TV ya, bisa masuk sana TV-nya. Bisa melalui Pak, melalui apa? Digital. Yang ingin saya tanyakan, Pak, masalah doa dengan jah, Pak. Dengan? Doa dengan jah. Di daerah kami biasanya orang-orang Islam kan banyak yang berdoa, seumpama di samping makam itu doanya minta kepada Allah, di samping jahnya yang diberikan kepada seorang ulama siapa, misalnya begitu, Pak. Jah itu gimana maksudnya? Kalau pas ziarah, Pak, biasanya dilakukan seperti itu. Yang pertanyaan yang kedua, jadi ziarah doanya gimana? Doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintanya itu di samping syariatnya seorang ulama. Ya. Dengan jahnya yang diberikan kepada orang yang dimakamkan di situ, maksudnya begitu, Pak. Ya, ulamanya tadi masih hidup atau sudah mati? Sudah mati, Pak. Apakah itu betul atau salah, Pak? Ya. Itu ditulis dalam buku kok, Pak. Saya punya bukunya, tapi tadi akan saya bawa itu lupa, Pak. Ya. Lupa. Masalah pertanyaan kedua, masalah penanggalan, Pak. Penanggalan yang dikatakan dalam brosur yang kemarin masalah hari Asyura, itu kan mengatakan kalau berpuasa pada hari Asyura fadilahnya atau pahalanya karena banyak pahalanya karena ngepasi atau pas dengan Nabi Adam diterima taubatnya, Pak. Nah, apakah pada zaman Nabi Adam sudah ada penanggalan, Pak? Dan penanggalan sejak kapan, Pak? Apakah sejak Muharram atau penanggalan Masehi itu sejak kapan? Saya belum jelas, Pak. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, masalah kitab fikih, Pak. Kitab fikih itu karangan siapa dan bagaimana kok banyak yang menjadi, kalau di daerah kami disuruh kitab fikih begitu, Pak. Saya kurang paham itu, Pak. Itu. Sudah itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta kepada orang yang sudah mati untuk mendoakan bagi yang hidup supaya tujuannya bisa tercapai, itu dalam Islam tidak ada tuntunannya. Bisa-bisa malah menjadi syirik gitu nanti. Wong orang mati kok disuruh mendoakan itu gimana? Ya. Kalau dalam Islam yang disuruh mendoakan itu yang hidup suruh mendoakan yang mati. Ya. Maka masuk di dalam makbaroh aja, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Itu yang hidup datang ke pekuburan itu, selamatan bagi kamu ya ahli kubur. Yang mukmin, yang muslim, insyaallah saya akan menyusul kamu. Nah gitu isinya gitu. Jadi orang kok yang
datang itu minta pada ulama, saya didoakan saya mau pilihan bupati supaya terpilih, saya mau pilihan lurah supaya terpilih, saya mau apa supaya lah, malah yang disuruh mendoakan yang mati itu nggak bisa dan tidak ada dalam Islam, tidak ada orang mati itu sudah tidak bisa apa-apa. Maka kalau datang saudara ke Madinah misalnya ziarah kuburin Nabi terus suruh mendoakan Nabi itu tidak boleh, Nabi nggak bisa. Maka Nabi tidak menganjurkan untuk ziarahi kuburnya, tidak diziarahi. Nabi sudah tidak mau, tidak bisa mendoakan orang yang masih hidup itu tidak bisa. Beliau sudah wafat. Apalagi manusia biasa kita, wong Nabi aja tidak bisa. Ya, tapi memang ada orang-orang Islam yang berlaku demikian, datang ke kubur-kubur orang yang dianggap apa itu? Alim, datang ke para wali, datang minta sesuatu itu ya ada. Ya. Itu silakan, tapi menurut Islam tidak ada itu. Islam saya katakan itu sumbernya Quran dan hadis. Cari Qurannya, cari hadisnya, tidak akan ketemu itu. Minta didoakan orang yang mati itu enggak ada. Kalau orang yang hidup kita boleh datang kepada ulama, datang kiai, minta didoakan itu boleh. Ya. Tapi kalau kamu minta didoakan, kamu sendiri juga harus berdoa. Jangan dikira nanti kamu minta didoakan terus kita sendiri malah tidak doa. Dan doa itu harus sesuai dengan usahanya. Gitu kan? Padahal di daerah kami itu kalau mau magang kepala desa, Pak, itu biasanya orang kampung yang pendukungnya itu geruduk-geruduk ke makamnya Sunan atau wali-wali itu loh, Pak. Iya, betul. Kebanyakan seperti itu daerah kami. Ya, daerah terbelakang kamu itu. Jadi tidak ada aturan semacam itu, tidak ada. Ya masa orang mati kok masih bisa? Nah kalau sekiranya bisa itu mbak usah dikubur di makam, dikubur di rumah aja. Dikubur di rumah, nanti butuh apa-apa kan kali minta situ rasan dadaknya kuburan neng apa jauh-jauh dikubur di rumah, lah tiap hari minta ke situ. Udah rasa lunga ado-ado. Tidak ada itu tuntunan dalam Islam. Kalau masih mempunyai keyakinan malah orang mati bisa memberi apa-apa, malah termasuk perbuatan syirik itu. Orang mati nggak bisa minta sesuatu pada Allah, jangan pada orang mati. Nah, orang mati untuk perantara, ya Allah tidak butuh perantara. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi, gitu kan? Hai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, katakan akulah dekat. Ya, dekat, aku dekat. Mengabulkan doa siapa yang mau berdoa. Berdoa, ya berdoa pada Allah langsung, tidak usah apa itu minta perantara orang mati. Lah kalau minta tolong kepada orang yang hidup dibantu didoakan boleh. Kalau orang mati kok jangankan suruh mendoakan, dia aja ngomong itu tidak bisa. Ya kok mau mendoakan ini piye. Nah, maka itu tidak usah ikut-ikut perkara dari tempatmu begitu silahkan. Kalau mau ikut tanya ada dalilnya dulu. Dalilnya ada enggak? Kalau enggak ada, ya itu buatan sendiri. Jadi suatu perbuatan yang mendatangkan pahala jangan menurut angan-angan. Wah itu wong alim ketika hidup didatangi. Ketika hidup memang didatangi orang banyak. Memang orang alim, guru ilmunya. Kalau sudah mati jangan pikiran masih bisa ngajar. Tidak bisa, ya toh. Ya, maka itu yang begitu tidak ada dalam aturan Islam. Ya, jangan sampai kita terperangkap ada perbuatan yang tidak benar. Coba dibaca itu surat An-Nisa 123 itu. Jangan nangan-nangan kita itu ya. Surat An-Nisa nomor 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan
niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya. Jadi pahala dari Allah itu jangan nurut angan-anganmu, jangan nurut angan-angan ahli kitab yang kosong. Membuat cara sendiri, diangan-angan sendiri, pahalanya sekian, kebaikannya sekian, angan-angannya sendiri. Kalau dalam agama itu sudah pasti, dalam Quran dan Sunnah cukup lengkap, jangan menambah-nambah sendiri. Ya, tidak boleh ditambah-tambah itu. Kalau penambah-nambah dalam ibadah itu namanya bid'ah. Bid'ah itu dalalah finnar, itu tidak boleh menambah. Nah, kalau urusan dunia kamu boleh mengembangkan sebebas-bebasnya selama tidak ada larangannya. Tapi kalau ibadah paten, ya, tidak boleh itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Penanggalan. Ya, apa zaman Nabi Adam sudah ada penanggalan? Saya juga belum ngerti. Zaman Nabi Adam waktu kok penanggalan ya. Apa penanggalan Masehi mulainya kapan? Ya mulai tanggal 1 Masehi itu. Ada? Kenapa toh? Lah kalau tanggalan Komariah ya mulai 1 Muharram. Ya. Itu Muharram itu nurut riwayat dimulai ketika zaman apa itu yang menentukan itu zaman waktu itu adalah usul daripada Umar bin Khattab ya. Menentukan dah diperhitungkan perhitungan tahun baru Islam dimulai dari tanggal 1 Muharram dari zaman Umar bin Khattab dulu. Nah, tahun baru Islam. Ya. Nah, tahun baru Islam sekarang tidak menjadi tahun baru perhitungan, malah tahun baru keramat sekarang ya. Bulan Muharram kan malah bulan keramat toh sekarang. Tahun baru Islam itu keramat, mau punya kerja takut, ya. Malah mau apa-apa takut, punya apa itu? Nah, Muharram itu puasa nanti pahalanya sama dengan sekian. Kalau puasa betul. Bulan 10 Muharram itu memang ada tuntunannya. Tetapi bukan karena ini tobatnya Nabi Adam ya. Itu banyak sebab, katanya tobatnya Nabi Adam jatuh ya tanggal malam itu. Kemudian perahunya Nabi Nuh ya. Perahunya Nabi Nuh asapnya banjir itulah. Hingga dianut juga bulan Haram itu mula suruh membuat jenang surah toh, turun di kampung-kampung itu. Nah, itu semuanya otak-atik. Ya, nah? Yang jelas 10 Muharram, Nabi puasa 10 Muharram, kita puasa. Namanya taklid. Kalau kepada Nabi tidak taklid, namanya itba. Ya, walaupun tidak ngerti, kenapa Nabi kok puasa 10 Muharram? Tidak usah tahu Nabi puasa, kita puasa. Itu tidak salah. Ya. Senin, Nabi juga menjelaskan. Senin, Kamis, Nabi puasa Senin, Kamis. Karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Terus kita mengotak-atik. Nah, kalau itu hari kelahiran saya boleh puasa ya. Boleh puasa hari kelahiran saya. Itu tiru siapa kamu? Ya, dan Nabi puasa hari kelahirannya. Itu kan puasa hari kelahirannya Nabi, bukan hari kelahirannya saja. Karena pakai Kamis juga. Nabi lahirnya kan Senin, lah Kamis juga puasa hari apa itu? Nah, maka kalau kita puasa, oh Nabi puasa hari Senin dan Kamis, kita mau puasa sunnah ya hari Senin dan Kamis. Jangan terus memuasakan harinya sendiri-sendiri ya. Nah, bukan begitu. Apalagi kitab fikih. Nah, fikih itu ya sebetulnya kalau fikih yang betul, itu fikih itu mengambil suatu ketetapan hukum, yang diambil hukum-hukum itu juga tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah dan hadis. Kalau fikih menyalahi Quran dan hadis ya tidak usah dipakai. Ya, fikih itu kan hukum-hukum Islam. Ya, fikih ibadah nanti membicarakan masalah ibadah, ya, hukum-hukum dalam ibadah, pelaksanaan ibadah. Lah ibadah kalau fikih Islam ya ibadah yang diambil dasar dari menetapkan hukum di dalam ibadah itu juga harus berdasarkan dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau membuat cara sendiri tidak boleh. Ya, ya fikih itu untuk pemahaman dalam hukum Islam itu. Nah, sehingga kalau ini fikih ibadah, itu juga aturan-aturan yang berlaku dalam ibadah. Ada lagi fikih muamalah, itu aturan-aturan yang berlaku di dalam bermuamalah. Itu semua harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau membuat sendiri nggak boleh itu.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup ya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang berdoa dengan perantara orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Semoga dapat menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.